Kali ini kita akan belajar mengenai grafik fungsi trigonometri kosinus. Kita akan menggambar grafik, ya. Kemudian kita tentukan titik stasionernya, kemudian kita tentukan interval fungsi kapan naik dan kapan turun, nilai maksimum, titik balik, dan seterusnya. Ini adalah video keempat mengenai trigonometri. Selebihnya kemarin sudah kita belajar pakai turunan, ya, untuk melacak interval naik, titik stasioner, dan lain-lain. Sekarang kita pakai gambar. Sebelumnya sinus sudah beres, ya, silakan diklik, nanti muncul di akhir video ini, silakan diklik bagi yang belum melihat ya, video sebelumnya. Misalkan ini kosinus 3x, ya, cara grafiknya bagaimana? Untuk mengingat, kosinus itu seperti huruf C. C yang terjungkal. Ini kan kosinus itu kan dari C. Jadi mirip huruf C. Kalau sinus dari huruf S mirip huruf S. Itu yang sudah kita pelajari. Baik. Kemudian dari sini ke sini adalah kuadran 1. Dari sini ke sini kuadran 2, ini kuadran 3 dan kuadran keempat. Panjangnya sebanyak 90 derajat. Ini yang akan kita pakai ya untuk menggambar grafik baru. Kosinus 3x di sini sudut ya 90 derajat, di sini sudut. Sehingga rentangnya berapa sih? 3x sama dengan 90 derajat, berarti x-nya 30 derajat. Dibagi 3 jadi 30 derajat. Sehingga akan menentukan grafik baru seperti apa. Kalau dari sini 0 ke 90 selalu jaraknya sama, 90 derajat. Nah sekarang yang baru ini berarti jaraknya sama, yaitu 30 derajat. Dari 0 ke 30 derajat, siapkan dulu. Sehingga 30, 60, 90, 120, pertambahannya selalu 30. Itu akibatnya kalau kosinus 3x. Beda kalau kosinus x, itu 90 seperti ini. 90, 90, 90, 90. Ketika 3x, kita dapatkan 30, berarti 30, 30, 30, 30, dan seterusnya. Demikian. Mulai dari 0, starting dari 0, ya. Awalnya dari 1, maksimum itu 1. Sehingga dari 0, ya, maksimum itu 1. Demikian. Tinggal kita gambar grafiknya ke bawah, membentuk huruf C pertama. Ikuti saja titik-titiknya, hubung-hubungkan. Lalu huruf C yang kedua, lalu huruf C yang ketiga, dan seterusnya sampai dengan batas. Diminta sampai 360, berarti kita berhenti di situ. Demikian, sangat gampang menggambar grafik itu. Ya. Lanjut. Sehingga kalau ditanya titik stasioner, stasiun itu adalah puncak. Ini stasioner. Ya. Ini stasioner. Puncak, berarti titik stasioner dari sini 0, kemudian 60, kemudian 120, 180, 240, 300, dan 360. Ini titik stasionernya. Kalau ditanya titik balik maksimum, berarti yang atas. Berarti 0, 120, 240, dan 360. Begitu. Kalau ditanya yang minimum, yang bawah berarti 60, 180, 300. Hanya begitu saja. Kalau stasioner, semuanya. Kalau dipecah, titik balik maksimum berarti yang atas aja. Kalau minimum berarti yang bawah. Minim itu kan kecil. Kalau ditanya nilai maksimumnya berapa? Maksimum itu 1. Minimumnya min 1. Demikian. Kalau ada angka di sini 2, berarti maksimumnya 2. Seterusnya. Ya. Baik. Ditanyakan lagi misalkan interval fungsi naik. Kapan dia naik? Lihat saja di grafik. Kapan dia naik? Dia akan naik dari sini ke sini. Ini kan turun ya. Turun, 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 berhenti. Stasiun itu artinya berhenti. Stasioner itu berhenti. Berhenti di sini. Kemudian dia naik. Nah, berarti naiknya start dari sini. Berarti yang pertama dari 60 sampai 120 dia naik. Kemudian turun lagi kan. Nah, naik lagi kapan? Dari 180 ke 240. Demikian. Kemudian turun lagi, lalu naik lagi dari 300 sampai 360. Itu jawabannya. Kapan interval fungsi turun? Lihat aja, turun itu dari sini. 0 sampai 60 dia turun. Kemudian 120 sampai 180 dia turun. Kemudian 240 sampai 300 dia turun. Demikian.
Contoh kedua, silakan dicoba dulu. Nanti kita cocokkan jawabannya. Baik, cocokkan jawabannya. Kosinus itu seperti huruf C, ya, satu intervalnya, ya, kuadran 90 derajat. Di sini 2x, berarti 2x sama dengan 90 derajat, berarti x sama dengan 45 derajat. Sehingga yang baru jaraknya 45, 45, 45, 45. Demikian. Ya. Lalu angka 4 di sini ngaruhnya kemana? Ngaruhnya adalah ke sini. Ini jadi 4, ini jadi bin 4. Begitu. Ya. Amplitudo. Besar nilai. Berarti jaraknya 45, 45, 45, 45. Kosinus itu mulainya dari atas kan? Berarti 0 itu nempel di atas. Begini, atas, bawah, terus bawah, sampai melintasi ini ke bawah, udah mentok, balik lagi begitu. Sehingga demikian. Huruf C pertama, terus lewat lagi sumbu X. Setelah ini ya, setelah melewati puncak, pas puncak, balik lagi, dan seterusnya. Kok sampai 270? Ya tergantung soal. Soal itu meminta 90 derajat sampai 270 derajat. Berarti yang kita pakai pun cuma segini, tidak semua. Ya, ini penting membuat kotak supaya kita fokus ke sini. Tidak salah menjawab nanti. Titik stasionernya adalah yang pertama ini 90, yang kedua 180, yang ketiga 270. Kalau tidak kasih kotak, mungkin kita akan menganggap ini titik stasioner. Betul ini titik stasioner, tapi untuk interval ini dibatasi oleh soal, berarti dari sini. Begitu maksudnya. Ya, jadi hanya 3. Kalau ditanya titik balik maksimum, berarti maksimum itu yang atas, 180 derajat. Kalau minimum, berarti yang bawah, berarti ada 2, 90 dan 270 derajat. Demikian. Ditanyakan nilai maksimumnya berapa? Maksimum ini 4. Ya, karena ada angka di sini kan. Ini kelihatan sini 4, berarti maksimumnya 4. Dan negatifnya minimum. Demikian. Kalau ditanya interval naik kapan? Ya interval fungsi naik sangat gampang. Lihat aja naiknya dari mana. Berarti dari 90 sampai 180 dia naik. Kemudian kapan fungsi turun? Berarti dari 180 ke 270 derajat. Itu jawabannya. Contoh 3. Kosinus 6x min 30 derajat untuk 30 derajat lebih kecil dari x dan lebih kecil dari 180 derajat. Tipe yang seperti ini kalau sudah melihat video sebelumnya tidak asing ya. 6-nya kita tarik keluar. Jadi 6x jangan demikian, harus x saja. Jadi 6-nya tarik mundur. Sehingga 6 dikali berapa begitu. Sehingga 6 kalau tarik keluar jadi begini. 6 tarik keluar dalam kurung. X begitu. Lalu min 30 jadi berapa? Jadi min 5. Dari mana min 5? Dari min 30 dibagi 6. Min 30 dibagi 6 adalah min 5. Demikian. Sehingga ngaruhnya kemana sih? Ngaruhnya adalah ke yang tadi ya. Satu kuadran itu kan 90 derajat. Sekarang 6. Berarti dibagi 90 dibagi 6 adalah 15 derajat. Demikian. Kemudian yang ini, nah ini triknya. Jangan menguraikan ini. Jangan menguraikan. Cukup berhenti sampai di sini. Berarti kita bikin 15 derajat. Jarak-jaraknya 15 derajat. Yang ini apa maksudnya? Ini adalah maksudnya start. Ya. Mulai dari 5. Itu. Ini untuk start ini. Ya, mulai dari 5 ke kanan. Kalau X min berarti 5 ke kanan, kalau X plus berarti 5 di kiri. Ini mulai. Kalau tadi mulainya selalu dari 0, titik 0, sekarang mulainya dari titik 5. Demikian. Mulainya dari sini, bukan dari 0 lagi. Itu bedanya. Jaraknya yang tadi 15, 15. 5 ke 20, 15, ini 15, ini 15, ini 15, dan seterusnya. Hanya begitu saja. Ya. Jadi 90 dibagi 6, 15 berarti jaraknya 15. Kemudian kalau X min 5 begini, ini adalah mulai. Mulainya dari 5. Demikian. Jadi kita kasih tanda titik ya. Kalau kosinus itu kan dari atas dulu. Berarti 5 itu dari atas. Begitu. Itu pentingnya. Sehingga terus kita bikin dari 5 ini start point-nya 5 terus. Huruf C. Terus huruf C. Begitu. Itu penting. Kalau tadi di awal dari 0. 0. Begini. Karena tidak ada bilangan berapa di sini.
Ya, demikian. Setelah begitu kita bisa menjawab. Untuk 30 sampai 180 berarti kita batasi mulai perhatian kita dari sini. Titik stasioner dari yang di kurung ini mana? 35, 65, 95, 125, 155. Demikian. Titik balik maksimumnya berarti yang atas 65, 125. Minimumnya berarti 35, 95, dan 155. Hanya begitu saja. Nilai maksimumnya tidak ada bilangan di sini kan? Berarti 1. Dan min 1. Kalau ditanya kapan interval naik, kapan interval turun? Ya, sangat gampang juga kita lihat. Ya, interval naik katanya 35 sampai 65. 35 sampai 65 naik. Mana lagi? 95 sampai 125. Mana lagi? 155 sampai 180. Demikian. Kapan turun? Lihat aja turun. Dari sini berarti kalau turun ini kan awal nih. Ini juga turun 30 sampai 35 turun pertama. Kemudian 65 sampai 95 turun kedua. Kemudian 125 sampai 155 ini turun ketiga. Begitu. Contoh 4 silakan dicoba dulu. Nanti kita cocokkan jawabannya. Baik, kita cocokkan jawabannya. Ingat, yang begini keluarkan 4-nya, berarti 4. Kemudian 10 jadi apa? 10 dibagi 4 berapa? 2,5. Tidak jadi masalah koma-koma, biarkan saja. Kosinus 4 dalam kurung X plus 2,5. Harus begitu. Sehingga 4 ini membagi 90. 90 dibagi 4, 22,5. Ya, berarti jaraknya titik itu selalu 22,5. Lalu ini maksudnya apa? Ini adalah maksudnya mulai, starting point-nya. Kalau positif di sini berarti starting point-nya dari kiri. Nah, mulai 2,5 ke kiri 0. 0 kan di sini, berarti negatif ya. Negatif 2,5 di sini. Negatif ini, negatif 2,5 di sini. Starting point-nya kita di sini. Kemudian dari negatif 2,5 jaraknya 22,5. Begitu. Di sini kan udah 2,5, berarti tinggal berapa lagi? Tinggal 20 lagi. Kemudian geser lagi 22,5. 20 tambah 22,5, 42,5. Ditambah 22,5, ditambah 22,5, dan seterusnya. Jarak selalu sama. Ya, starting point dari sini penting. Kita tandai 0 di sini, ya tandai bulatan maksudnya. Begitu. Karena kosinus itu awalnya dari atas, berarti kita mulai dari sini membentuk huruf C. Huruf C lagi. Huruf C lagi. Bergelombang. Sampai berapa? Sampai batas 270. Demikian. Sehingga titik stasioner dari 50 sampai 270 di sini. Ya. Stasionernya mana? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau maksimumnya, titik balik maksimumnya berarti 87,5, 177,5, dan 267,5. Kalau minimumnya berarti ini 132,5 dan 22,5. Nilai maksimumnya berapa? 1. Minimumnya berapa? Negatif 1. Karena tidak ada bilangan apapun di sini. Kalau ditanya interval naiknya di mana? Dari sini berarti naik. Ya, dari sini ke 87,5. Kalau turunnya kemana? Berarti dari sini ke sini. Silakan diisi nanti cocokkan jawabannya. Ya, berarti interval fungsi naik dari sini ke sini kan? Terus mana lagi? 132, ini ke 177,5. Lalu mana lagi? 222,5 sampai 267,5. Turun berarti 87,5 sampai 132,5. Kemudian turun lagi dari 177,5 sampai 22,5. Kemudian dari sini 267 sampai 270. Karena diminta oleh soal sampai situ. Demikian. Untuk memantapkan silakan di pause dulu ya, diulangi kalau kurang paham. Ini ada beberapa soal, beberapa latihan, ada 4 latihan, silakan dicoba dulu. Mudah-mudahan dimudahkan dalam belajarnya.